Ya, penanaman vetiver di sejumlah daerah rawan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilakukan siang tadi oleh Presiden. Lantas apa antisipasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bogor untuk mengantisipasi kembali terjadinya longsor di lokasi Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat? Sudah ada Kepala BPBD Kabupaten Bogor, Yani Hasan. Selamat malam, Pak Yani. Seberapa banyak daerah rawan longsor yang ada di Kabupaten Bogor selain lokasi penanaman pohon di Sukajaya? Eh, untuk daerah berdasarkan kecamatan, untuk yang potensi longsor memang yang paling besar sekarang ini ada di Sukajaya. Nah, untuk pencegahan tentunya kita selain dari yang sudah dilakukan oleh Presiden, kita juga membuat satu rencana yang akan dilaksanakan juga oleh kita dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor di tempat-tempat yang lain. Mhm, mhm. Berapa jumlahnya kalau secara data yang ada dipegang oleh ke BPBD? Kalau kami mendapat informasi ini ada 200 desa kabarnya yang rawan longsor. Benar tidak data ini, Pak Yani? Eh, Kalau dari kecamatannya itu sebanyak 28 kecamatan. Dari 28 kecamatan itu kalau di rata-rata ada yang 4, ada yang 8 gitu ya. Tapi kalau yang paling besar memang sekarang ini, saat ini di Sukajaya sampai dengan 8 desa gitu. Tapi berarti kalau 200 dari 28 kelihatannya tidak sampai seperti itu. Eh, Memang perkiraan kalau rata-rata 4 mungkin sekitar 120 dengan ditambah dengan Sukajaya yang luar biasa ini. Ya. Pak Yani, kita tahan sebentar, saya ingin tanyakan soal berapa lama kemudian waktu yang dibutuhkan di lokasi yang sama yang tadi sudah dilakukan penanaman pohon oleh Presiden untuk bisa tumbuh lebat pohon-pohon ini kemudian bisa berfungsi dengan baik mencegah longsor. Kita akan lanjutkan lagi nanti perbincangannya sesaat lagi. Ya, kembali kita berbincang dengan Kepala BPBD Bogor, Yani Hasan. Pak Yani, jadi setelah ditanam di lokasi longsor kemarin, berapa Ya, lama waktu yang dibutuhkan hingga tanaman-tanaman ini tumbuh lebat, tinggi, kemudian berfungsi untuk mencegah longsor? kalau secara umum itu setelah 2 tahun ya, setelah 2 tahun akar itu bisa memang berfungsi secara baik untuk menahan butiran-butiran tanah agar tidak terjadi longsor seperti itu. Itu di Sukajaya, Pak. Bagaimana dengan lokasi atau titik-titik lain yang rawan longsor tadi? 28 Kalau kecamatan. kalau yang rawan longsor relatif pada saat ini memang tidak banyak, maksudnya vegetasinya masih tetap bagus, walaupun yang ditanam adalah seperti tanaman-tanaman musiman seperti itu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita supaya tanaman musiman ini kita kalau memang harus diganti, kita ganti dengan tanaman yang keras, atau kalaupun masih bisa itu diseling tanaman musiman dan tanaman keras seperti itu. Ya, Diganti, Pak, ya, jadi ya? ada yang diganti, ada yang diseling. Jadi apa namanya? Tumpang sari, tumpang sari. Tumpang Sari. Ya, Permasalahannya itu kan juga lahan-lahan yang digunakan bagi pertanian, perkebunan milik warga, betul, Pak. Bagaimana kemudian betul. caranya? Betul. Kalau untuk yang di luar Sukajaya itu banyak yang memang lahan-lahan pertanian yang dipunyai oleh masing-masing pribadi-pribadi masing-masing. Jadi punya hak milik masing-masing. Nah, ini tentunya bukan hal yang mudah. Kita bersama-sama dengan Dinas Pertanian khususnya untuk melakukan sosialisasi, memberikan pengertian-pengertian terhadap kesadaran terhadap ancaman bencana yang mungkin saja akan datang, walaupun kami sendiri tidak menginginkannya seperti itu. Ya. Pak Yani, beberapa waktu lalu ketika longsor ada juga daerah yang terisolir, Pak. Jalur atau aksesnya terputus. Bagaimana Ya, kondisinya saat ini? ya. Dapat kami jelaskan pada kesempatan kali ini bahwa semua kampung, kalau desa semua sudah terjangkau, tapi semua dari desa ada beberapa kampung yang memang terisolir yang kita daftar, kita inventaris itu ada 6.
ada 6 kampung yang sampai dengan saat ini bisa dicapai dengan kendaraan roda 2. Perlu yang dapat kami jelaskan pada saat ini, pada kondisi sebelum kejadian bencana memang kampung-kampung tersebut hanya bisa dicapai oleh kendaraan roda 2. Jadi pada saat ini kita hampir semua sudah tercapai, hanya memang ada beberapa yang agak licin kalau hujan seperti ini. Tapi akses sudah bisa dicapai ya. Baik. Bagaimana dengan pengungsi, Pak? Pengungsi untuk Sukajaya ini khususnya Sukajaya ada sekitar 6.000 Pak, 6.420 jiwa yang memang sampai saat ini masih dalam pengungsian. Yang terbesar adalah di Desa Cileksa seperti itu. Baik. Baik Pak Yani Hasan, terima kasih atas informasinya, Kepala BPBD Kabupaten Bogor di Prime Time News malam hari ini.